Coba deh, perhatikan halaman rumah Anda. Sering kan lihat tanaman merambat kecil ini? Biasanya kita anggap sekedar gulma ya, pengganggu. Tapi gimana kalau saya bilang, tanaman yang sering kita cabut dan buang itu ternyata adalah harta karun nutrisi yang udah digunakan selama ribuan tahun? Betul, tanaman ini tuh ada di mana-mana. Sering banget nongol di celah trotoar, bandel tumbuh di kebun kita, kadang nyempil juga di pot bunga. Reaksi pertama kita apa? Biasanya langsung aja dicabut, dianggap halaman jadi kelihatan nggak terawat. Nah, disinilah letak keunikannya. Di satu sisi, dia dianggap gulma yang nggak ada gunanya. Tapi di sisi lain, sejarah dan sains justru mengungkap identitas aslinya. Sebuah makanan super dari zaman kuno, apotek alami yang tumbuh gratis di pekarangan kita. Dua pandangan yang beda banget kan untuk satu tanaman yang sama. Ini jadi pertanyaan besar kan? Kalau emang tanaman yang kita kenal sebagai krokot ini sehebat itu, kenapa sih kita justru diajari untuk membasminya? Kenapa kita lebih sering lihat iklan pembasmi rumput daripada ajakan untuk memanennya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, sekarang yuk kita gali lebih dalam. Biar benar-benar paham nilai dari krokot ini, kita harus mundur jauh ke masa lalu. Karena ini sebenarnya bukan penemuan baru loh, tapi lebih ke menemukan kembali pengetahuan kuno yang nyaris aja kita lupakan. Jejak penggunaannya tuh ada di seluruh dunia. Di Mesir kuno, dipakai buat masalah pencernaan dan peradangan. Di pengobatan tradisional Tiongkok, jadi andalan buat macam-macam penyakit. Tapi, titik balik paling menarik di zaman modern itu datang dari sebuah studi besar di tahun 1960-an di Pulau Kreta, Yunani. Nah, kutipan ini merangkum semuanya. Jadi, para peneliti dalam studi 7 negara ini nemuin anomali yang bikin mereka garuk-garuk kepala. Petani di Kreta itu konsumsi lemaknya tinggi, tapi kok tingkat penyakit jantungnya paling rendah sedunia? Selama bertahun-tahun, ini jadi misteri. Sampai akhirnya mereka nemu rahasianya. Kebiasaan mereka makan krokot liar, yang mereka sebut glistrida, setiap hari. Oke, dari sejarah, sekarang kita pindah ke sains. Sebenarnya, apa sih yang bikin tanaman sederhana ini jadi raksasa nutrisi? Nah, ini dia jagoannya. Krokot punya kandungan asam lemak omega-3 jenis ALA atau asam alfa-linolenet yang paling tinggi di antara semua sayuran berdaun hijau yang pernah diuji. Bayangin, kandungannya bahkan lebih tinggi dari beberapa jenis minyak ikan. Terus, pentingnya omega-3 ini apa sih buat kita? Gampangnya gini, dia bantu nurunin kolesterol jahat untuk menjaga jantung kita tetap sehat. Ini juga vital banget buat perkembangan otak dan ampuh melawan peradangan di seluruh tubuh. Eits, tapi bukan cuma itu aja. Krokot ini bener-bener gudang nutrisi. Ada vitamin A buat mata, vitamin C dan E sebagai antioksidan kuat, kalsium dan magnesium buat tulang, kalium buat tekanan darah, dan zat besi buat sirkulasi. Dan yang lebih unik lagi, dia juga mengandung melatonin, hormon alami yang bantu kita tidur lebih nyenyak. Lengkap banget. Kok bisa sih krokot jadi sepadat ini nutrisinya? Para ilmuwan bahkan menyebutnya kemustahilan biologis. Ternyata, krokot punya sistem fotosintesis mesin ganda yang super langka. Ini yang bikin dia bisa bertahan di cuaca panas dan kering saat tanaman lain udah pada layu, sambil terus-terusan memproduksi nutrisi. Pantesan aja dia tangguh banget. Nah, ini dia nih bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya kita bawa tanaman ajaib ini dari halaman ke piring makan kita dengan aman? Tolong perhatikan baik-baik ya, ini penting banget. Ada tanaman beracun namanya spurge yang sekilas mirip sama krokot. Ingat bedanya. Krokot itu batangnya tebal, berair, seringnya berwarna kemerahan dengan daun yang berdaging. Sebaliknya, spurge batangnya lebih tipis, agak berkayu, seringkali ada bulu-bulu halus, dan daunnya pipih. Pastikan Anda 100% yakin bisa membedakannya sebelum memetik. Cara ngolahnya gampang banget. Anda bisa makan mentah, buat lalapan atau dicampur ke salad, rasanya seger, ada sedikit asam kayak lemon. Atau bisa juga ditumis sebentar 1-2 menit kayak masak bayam. Ingat, jangan masak lamaan ya, biar omega-3-nya nggak hilang. Dibuat jadi jus seger atau teh herbal juga bisa. Oke, jadi kita rangkum ya. Buat kesehatan jantung, krokot bekerja dengan menurunkan kolesterol jahat. Buat tulang, dia ngasih asupan kalsium dan magnesium. Buat mata, kandungan vitamin A-nya sangat protektif. Dan buat istirahat malam yang lebih berkualitas, dia menyediakan melatonin alami. Tapi, ada satu peringatan penting nih. Sama seperti bayam, krokot itu mengandung oksalat. Ini aman buat kebanyakan orang, tapi kalau Anda punya riwayat penyakit batu ginjal, sangat disarankan buat konsultasi dulu ke dokter sebelum mengonsumsinya secara rutin ya. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal.
Kita rela menghabiskan uang buat beli suplemen sintetis yang mahal, padahal alam udah menyediakan alternatif yang lebih kuat dan gratis, persis di bawah kaki kita. Mungkin sudah saatnya kita berhenti melihat krokot sebagai gulma dan mulai melihatnya sebagai sebuah anugerah. Nah, kalau di daerah Anda, nama tanaman ini apa? Bagikan di kolom komentar ya.